Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kita selalu baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Bu Putri. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat kan dalam belajarnya? Bu Putri harap kalian semuanya masih tetap semangat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kondisi fisik Indonesia. Materi ini ada di kelas 7 semester ganjil. Ya, sebelum kita mulai materinya, berikut merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta tujuan yang akan kita capai dari materi ini. Yang pertama, kompetensi inti. KI 3, KI 4. Berikutnya kompetensi dasar. KD 3.1, KD 4.1. Selanjutnya indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Oke, kita akan belajar kondisi fisik Indonesia. Kira-kira dari judul ini, apa yang kalian bisa angan-angankan atau kalian bisa deskripsikan terkait kata-kata ini? Dari kata-kata ini, kita bisa menerka-nerka apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu dari kata fisik. Fisik itu merupakan keadaan yang bisa tampak mata atau bisa dilihat secara kasat mata. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang keadaan Indonesia secara kasat mata atau secara fisik. Adapun kondisi fisik Indonesia yang akan kita pelajari hari ini itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kondisi geologi. Yang kedua, bentuk muka bumi. Yang ketiga, keadaan iklim, dan yang terakhir adalah flora serta fauna Indonesia. Kita mulai dari kondisi geologi Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu geologi, dari keadaan Indonesia, letak landmass Indonesia, yaitu letak geologis, letak astronomis, serta letak geografis. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya apa itu letak geologis? Oke, letak geologis itu merupakan letak suatu negara jika ditinjau dari keadaan lapisan batuannya. Jadi seperti apa lapisan batuan yang ada di Indonesia ini, serta yang ada di dasarnya, dasar dari bumi ini merupakan letak geologis suatu daerah. Jadi kalau letak geologis Indonesia ini menjadikan Indonesia memiliki 3 jalur. Kita dilalui oleh 3 jalur. Yang pertama yaitu pegunungan atau sirkum Mediterania. Yang kedua, pegunungan atau sirkum Pasifik, dan yang ketiga, pegunungan atau sirkum Australia. Perlu kalian ketahui, Indonesia merupakan wilayah pertemuan 2 deretan lipatan pegunungan muda dunia, yaitu
rangkaian Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Jadi Indonesia itu berada di lipatan pegunungan dunia. Nah, ini perlu kita bangga. Kenapa? Ini mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Kurang lebih 127 gunung api yang aktif itu ada di Indonesia. Nah, dampaknya apa sih bagi Indonesia? Keuntungannya apa sih bagi Indonesia? Oke, kita lihat dari segi positifnya. Dengan adanya gunung api yang aktif tadi, ketika sudah meletus akan menguntungkan petani yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dari meletusnya gunung api tadi akan menghasilkan tanah yang subur. Dari tanah yang subur tadi bisa dimanfaatkan oleh petani untuk menjadi lahan pertanian yang subur. Makanya di Indonesia banyak terdapat lahan pertanian itu karena akibat dari meletusnya gunung api yang aktif tadi. Oke, nah ini tanah di sekitar gunung yang sudah meletus menjadi subur dan baik untuk pertanian sehingga menguntungkan para petani. Oke, selanjutnya berdasarkan letak geologis tadi, Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar. Jadi kalau ditanya apa letak geologis Indonesia? Letak geologis Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Indonesia berada di tengah-tengah dan berada di antara 3 lempeng ini. Kira-kira apa sih keuntungannya, apa sih akibatnya dengan adanya 3 lempeng ini yang melalui Indonesia, yang mengapit Indonesia itu tadi? Dengan adanya 3 lempeng ini menjadikan Indonesia satu, sering terjadi gempa bumi. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa Indonesia itu banyak terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu keadaan di mana ketika 2 atau 1 dari lempeng yang ada di Indonesia ini bergetar atau saling bertuburkan. Nah, ini keadaan gempa bumi Indonesia, di mana jalannya ikut retak, bahkan ambles rumahnya juga begitu. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari adanya pertemuan 3 lempeng tadi. Yang kedua, sering terjadi tsunami. Tsunami itu merupakan gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Jadi gempa ini terjadi di sekitar laut. Lempeng yang ada di dasar laut mengalami penumbukan, mengalami tabrakan, nah ini mengakibatkan tsunami. Ini contoh dari tsunami. Contoh tsunami di Indonesia adalah tsunami yang terjadi di Aceh. Oke. Selanjutnya, berdasarkan letak geologis Indonesia, Indonesia dibagi lagi menjadi 2 paparan. Yang tadi terletak di antara 3 lempeng. Sekarang Indonesia berdasarkan letak geologisnya dibagi menjadi 2 paparan. Kira-kira paparan itu apa, teman-teman? Nah, paparan sendiri itu merupakan wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah dataran yang besar. Adapun 2 paparan ini yaitu yang pertama paparan Sunda, yang kedua paparan Sahul. Untuk lebih jelasnya, paparan Sunda itu seperti apa dan paparan Sahul itu seperti apa? Mari kita simak slide berikut ini. Yang pertama, paparan Sunda itu merupakan paparan yang terletak di Indonesia bagian barat, di mana paparan ini berbatasan langsung dengan benua Asia. Jadi, wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan benua Asia dinamakan paparan Sunda. Di antaranya, wilayah tersebut itu merupakan yang pertama, Semenanjung Malaysia, 2 Sumatera, 3 Jawa, 4 Madura, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Indonesia bagian barat. Jadi, bagian Indonesia bagian barat itu dinamakan paparan Sunda yang dekat dengan
benua Asia atau berbatasan dengan benua Asia. Yang kedua adalah paparan Sahul. Ini kebalikannya. Kalau paparan Sunda tadi merupakan Indonesia bagian barat, maka paparan Sahul ini merupakan paparan yang berada di Indonesia bagian timur, di mana ini berbatasan langsung dengan benua Australia. Jadi wilayah Indonesia yang berbatasan dengan benua Australia atau yang berada di bagian timur dinamakan paparan Sahul. Adapun wilayah itu diantaranya yaitu bagian utara Papua dan sampai di utara benua Australia. Jadi mulai Papua yang atasnya Papua sampai atasnya benua Australia itu dinamakan paparan Sahul. Jadi perbedaannya, kalau paparan Sunda itu berada dekat dengan benua Asia, sedangkan paparan Sahul berada dekat dengan benua Australia. Oke, selanjutnya kondisi fisik yang kedua yang akan kita pelajari adalah bentuk muka bumi. Jadi bagaimana keadaan muka bumi Indonesia ini? Ada berupa pegunungan, ada berupa laut, ada gunung laut, ada palung laut. Nah, itu semuanya dinamakan bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini lebih dikenal dengan relief. Apa itu relief? Relief itu merupakan tinggi rendahnya suatu wilayah. Jadi ketinggian berapa dari permukaan laut itu dinamakan relief. Antara gunung dengan dataran rendah itu berbeda. Oke. Pembagian dari relief bumi atau bentuk muka bumi di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, relief daratan. Oke, yang kedua yaitu relief dasar laut. Adapun bagian dari relief daratan itu diantaranya satu, daratan rendah. Yang kedua, gunung. Yang ketiga, pegunungan. Sedangkan relief dasar laut itu terdiri dari satu, dangkalan, yang kedua, gunung laut, dan yang ketiga, palung laut. Mari kita pelajari satu persatu dari relief muka bumi yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama adalah dataran rendah. Daratan rendah. Daratan rendah ini merupakan tanah datar dengan ketinggian kurang dari 500 dari permukaan laut. Nah, daratan rendah Surakarta, daratan rendah Semadiun. Ini merupakan contoh dari dataran rendah. Yang kedua adalah gunung. Gunung itu merupakan bentuk permukaan tanah yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 permukaan laut. Contoh dari gunung itu kalian pasti sudah pernah mendengarnya, gunung mulai dari Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan gunung-gunung yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan itu merupakan kumpulan beberapa gunung yang memanjang dan menyambung menjadi satu antara satu dengan yang lainnya dengan ketinggian 500 sampai dengan 600 meter dari permukaan laut. Contoh pegunungannya yaitu Pegunungan Kendeng atau Pegunungan Kapur Laut. Ketiga-tiganya ini merupakan relief dataran rendah. Yang selanjutnya contoh relief daratan ini mulai dari daratan rendah, gunung, serta pegunungan. Ini. Selanjutnya yaitu bagian dari relief dasar laut atau bentuk muka bumi yang ada di dasar laut. Yang pertama adalah dangkalan. Dangkalan ini merupakan dasar laut yang dangkalnya atau kedalamannya kurang dari 200 meter. Contohnya dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, itu termasuk dangkalan. Yang kedua adalah gunung laut. Gunung laut ini merupakan gunung yang kakinya berada di dasar laut atau juga disebut gunung api yang berada di bawah laut. Contohnya gunung submarin atau gunung Mahangmetan. Yang ketiga yaitu merupakan palung laut. Palung laut adalah dasar laut yang memanjang, dalam dan sempit, potongannya melintang berbentuk huruf V. Contoh palung laut yaitu palung Jawa, palung Talaut, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari relief dasar laut. Yang pertama mulai dari daratan, setelah daratan turun
ke bawah menjadi dangkalan. Nah, dangkalan menuju ke lubuk laut, ke ambang laut. Yang paling menjorok ke bawah ini dinamakan palung laut. Gunung laut menjorok ke atas, sedangkan palung laut menjorok ke bawah. Oke. Nah, ini merupakan contoh relief dasar laut. Selanjutnya, bentuk kondisi fisik Indonesia yang ketiga yaitu bentuk iklim. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Jadi, bagaimana cuaca itu merupakan keadaan harian, kondisi harian. Kemudian, kalau iklimnya itu di rata-rata dari hasilnya berapa waktu ditentukan dalam waktu yang panjang dalam suatu lokasi di bumi. Oke. Iklim yang ada di Indonesia itu ada dua. Yang pertama iklim laut dan yang kedua adalah iklim muson. Yang pertama iklim laut. Kira-kira mengapa Indonesia mengalami iklim laut? Apa sih yang menyebabkan Indonesia itu memiliki iklim laut? Nah, ini disebabkan karena Indonesia termasuk negara kepulauan sehingga banyak memperoleh angin laut dan banyak menghasilkan hujan. Inilah yang menyebabkan Indonesia mengalami iklim laut. Yang kedua adalah iklim muson. Iklim muson merupakan iklim yang disebabkan oleh angin muson yang berembus 6 bulan sekali dengan berganti arah mata angin. Nah, angin muson ini menyebabkan terjadinya yang pertama musim hujan, yang kedua musim kemarau. Inilah yang mengakibatkan adanya musim hujan dan musim kemarau, yaitu adanya iklim muson. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi iklim yang pertama adalah garis khatulistiwa. Indonesia berada tepat pada dilalui oleh garis khatulistiwa. Dengan adanya garis khatulistiwa ini menjadikan iklim di Indonesia berada di titik 0 derajat. Nah, ini menjadikan perubahan iklim atau keadaan iklim yaitu tadi iklim laut dan iklim muson. Yang kedua, negara kepulauan. Indonesia terdiri dari banyak pulau, menjadikan tadi Indonesia banyak mengalami hujan karena menerima angin laut. Yang ketiga, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi menjadikan ada pertukaran udara yang dilalui yang lewat Indonesia sehingga menjadikan Indonesia memiliki dua iklim tadi ya. Oke. Yang terakhir, kondisi fisik Indonesia yaitu flora dan fauna. Flora sendiri merupakan dunia tumbuhan. Jadi semua tumbuhan itu dinamakan flora. Berikut adalah contoh dari flora, mulai dari bunga, pohon, ada pisang, ada rumput, dan lain sebagainya. Adapun pembagian flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama Indo-Malayan dengan ciri kelompok ini meliputi Indonesia bagian barat yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan yang kedua Indo-Australian meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Oke. Perbedaan flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Yang ada di Indonesia bagian barat ini jenis merantai-rantai sangatlah banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sangat sedikit, jenis tumbuhan sagu sangat sedikit, terdapat berbagai macam nangka. Sedangkan di Indonesia bagian timur, jenis merantai-rantaian tadi sedikit, kebalikan dari Indonesia bagian barat. Tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat tumbuhan matoa serta banyak sagu dan tidak terdapat nangka. Keduanya ini merupakan perbedaan seperti apa sih keadaan flora yang ada di Indonesia bagian barat dan flora yang ada di Indonesia bagian timur. Selanjutnya adalah fauna atau dunia hewan. Pembagian fauna itu ada tiga. Yang pertama fauna bagian barat dengan ciri. Adapun fauna endemiknya atau hewan endemiknya berupa badak berjula 1,
burung merak, jalak Bali, serta orang hutan. Mamalia ukuran besar. Yang ketiga, berbagai jenis kera. Yang keempat, berbagai jenis ikan tawar, tidak banyak atau sedikit burung yang berwarna, serta banyak terdapat reptil. Yang kedua, fauna peralihan atau fauna bagian tengah dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu hewan endemiknya berupa hewan yang ada di Indonesia, tidak ada di wilayah lain. Ini terdapat hewan langka dan biasanya binatang ini merupakan sisa binatang purba. Yang ketiga, fauna bagian timur dengan ciri-ciri terdapat binatang berkantung. 2. Mamalia berukuran kecil. 3. Banyak jenis burung yang memiliki bulu yang sangat indah, serta fauna endemiknya merupakan burung cendrawasih dan burung kasuari. Peta pembagian fauna yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, ini ketiganya dipisah oleh 2 garis yang namanya garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace atau bacanya garis Wallace ini membagi fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah. Jadi ada garis pembaginya. Sedangkan garis Weber ini yang membagi fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna Indonesia bagian timur. Ingat-ingat, garis Wallace itu yang membagi barat dengan tengah, sedangkan garis Weber itu yang membagi dengan tengah dengan timur. Oke, daerah persebaran fauna dan contoh faunanya. Dari fauna bagian barat, daerah persebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewannya yaitu gajah, harimau, benteng, dan kerbau serta rusa. Ini adalah contoh gambarnya mulai dari gajah, harimau, pada berbeda satu serta benteng. Hewannya besar-besar. Itu salah satu ciri dari fauna bagian barat. Yang kedua adalah fauna bagian timur, bagian peralihan. Daerah persebarannya meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh hewannya yaitu babi rusa, anoa, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Yang ketiga adalah fauna Indonesia bagian timur. Daerah persebarannya meliputi Papua, Halmahera, Kepulauan Ambo. Adapun contoh hewannya adalah burung cendrawasih, burung nuri, dan kanguru. Yang warnanya cantik-cantik itu merupakan contoh dan ciri dari fauna bagian timur. Oke. Dari materi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi fisik Indonesia itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kondisi geologi Indonesia yang di mana Indonesia terdapat 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, serta lempeng Eurasia. Yang kedua, bentuk muka bumi Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu daratan serta dasar laut. Adapun daratan sendiri dibagi menjadi 3 lagi, dan dasar laut dibagi menjadi 3. Selanjutnya adalah keadaan iklim Indonesia. Iklim di Indonesia ada 2, yaitu iklim musim dan iklim laut dan iklim muson. Iklim laut itu merupakan terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sedangkan ini iklim muson itu terjadi karena adanya angin muson yang berhembus ke Indonesia. Yang terakhir, flora dan fauna. Flora ini merupakan dunia tumbuhan, sedangkan fauna adalah dunia hewan. Oke. Kira-kira kalian semuanya sudah paham apa belum? Untuk lebih pahamnya, maka Bu Putri ngasih tugas. Tugasnya yaitu yang pertama, amatilah peta persebaran fauna di Indonesia yang sudah Bu Putri jelaskan di awal tadi. Kemudian, gambarlah di kertas HVS dilengkapi dengan garis Wallace dan garis Weber serta diwarnai. Jangan lupa beri identitas nama dan kelas. Semangat mengerjakan. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum dengan penjelasan Bu Putri tadi? Kalau kalian semuanya masih belum paham dan kurang paham, kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya
kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani farzuqhu ilayya inda hajati wa la ta'tanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Bu Putri harap kalian semuanya tetap semangat dalam belajar dan selalu semangat dalam belajar serta jaga kesehatan ya. Kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.